Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah, syukran lillah, wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala nuril anwar wa sirril asrar wa tiryakil aghyar wa miftahil babil yasar sayyidina Muhammadinil mukhtar wa alihil athhar wa ashabihil akhyar adada ni'amillahi wa ifdalih. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Ingkang kawula hormati, yang saya hormati para bapak-bapak pengurus RT Magnolia yang semoga Allah senantiasa memberikan kesehatan lahir batin, dan juga tak lupa kepada seluruh jamaah muslimah perumahan Magnolia Grand Delta Sari, yang semoga Allah senantiasa membersihkan hati kita, mengampuni segala dosa-dosa kita, dan menjadikan kita menjadi hamba Allah yang istiqomah beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin, amin ya rabbal alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Pada malam hari ini kita bersama-sama diizinkan oleh Allah berkumpul dalam sebuah majelis yang kalau di dunia kelihatannya kecil. Di dunia kelihatannya kecil, dihadiri dengan beberapa orang, tapi majelis seperti ini yang dicari malaikat. Majelis seperti ini yang ada malaikat utusan Allah itu tugasnya cuma satu. Wahai malaikat, kelilinglah kamu ke muka bumi, carilah di mana ada majelis sholawat, carilah di mana ada majelis ilmu, berkelilinglah di sekitarnya. Dengarkan hajat orang yang hadir di majelis itu. Apapun hajatnya, sampaikan kepadaku dan pasti akan aku kabulkan. Makanya majelis ini majelis yang sangat mulia, majelis yang penuh barokah. Jangan melihat jumlahnya yang hadir, tapi nawa itu panjenengan semua bisa hadir di tempat ini sudah luar biasa. Mudah-mudahan kegiatan seperti ini di Magnolia ini berjalan dengan istiqomah. Memang berat, ngajak orang baik itu sangat berat. Tapi kalau ngajak orang nonton dangdutan gampang. Tapi kalau ngajak ngaji akhir zaman ini berat. Ya, tetap kita menjaga hati. Bukan berarti yang tidak hadir ini lebih buruk dari kita. Mungkin karena kesibukan, karena urusan yang tidak bisa ditinggalkan. Kita doakan semoga yang belum bisa hadir urusannya dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang belum hadir semoga diberikan kesehatan lahir batin oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin, amin ya rabbal alamin. Salawat beserta salam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Dan semoga kita yang hadir ini, ibu-ibu sekalian, bapak-bapak, tidak ada pertolongan yang paling indah kecuali syafaat Kanjeng Nabi. Jenengan percaya, mboten percaya, jenengan percaya, tidak percaya, syafaat Kanjeng Nabi besok di yaumil kiamah itulah yang paling penting. Nah, kita yang hadir ini sebagai sarana wujud cinta kita kepada Nabi Muhammad SAW. Semoga besok di yaumil akhir kita betul-betul diakui sebagai umat Muhammad SAW dan mendapatkan syafaatnya. Amin, amin ya rabbal alamin. Ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, saya ini diundang ke sini oleh Ustadz Aan.
Ustadz Aan itu kawan tidur bareng dulu waktu masih kuliah di IAIN. Sudah lama tidak pernah ketemu, kok yo iling karo aku tuh. Tak campur bahasa Jawa paham ya. Ada yang nggak paham ya, sekutu Indonesia nyol menurutnya. Ustadz Aan itu tiba-tiba telepon saya, Ustadz Anis, iso nggak ngisi neng omahku? Acara apa tadi? Acara ibu-ibu muslimah, acara mulutan. Rumah saya Kediri bu, baru datang tadi, alhamdulillah tidak ada halangan. Satu, pengen silaturahmi sama teman lama. Dua, hormat kanjeng Nabi Muhammad. Mergane ki acara mulutan ya kan? Kayak menowo barokah perjalanan dari Kediri ke sini dihitung amal soleh. Okay. Jenengan yang hadir juga ini mudah-mudahan juga dicintai oleh kanjeng Nabi Muhammad SAW. Jadi ceritanya begitu, saya yang nggak kenal di sini nih bagaimana tiba-tiba disuruh ngisi, ya wis bismillah. Niat saya ibu-ibu mboten ngajari panjenengan semua, mboten jauh-jauh dari Kediri kok ngajari. Enggak, kita di sini sama-sama belajar. Okay? Ayo ditata niatnya bu. Saestu orang itu melakukan hal yang sama, hasilnya bisa berbeda. Sama-sama datang di majelis ilmu, sama-sama ikut sholawatan, sama-sama dengar pengajian, tapi sepulang dari sini belum tentu sama hasilnya. Apa penyebabnya? Karena niat. Enak niatnya krono gak penak karo tonggo, nggak enak ya sama tetangga berangkat, masa saya tidak berangkat. Ya cuma dapatnya yo enak tok itu tadi. Ada yang niatnya betul-betul kepingin nyari ilmu, menambah wawasan, bisa merubah perilaku. Karena tujuannya ngaji itu satu, bukan golek pinter, tidak mencari pintar. Tapi ngaji itu mencari salahnya diri sendiri. Sepulang dari pengajian tahu apa yang harus dikoreksi, apa yang harus dibenahi, sehingga setiap ngaji kita semua yang hadir ini menjadi pribadi yang semakin baik, menjadi pribadi yang semakin sabar. Habis masak moro-moro suaminya kok nggak makan, bisa alhamdulillah. Ya. Terus masak-masak, angel-angel, mulih-mulih pak makan, sudah makan. Itu kalau jenengan ngaji beneran iso senyum, alhamdulillah. Ya, itu orang yang ngaji tuh begitu, bukan sudah pulang, sudah makan di jalan. Iya terus no ya. Oh gitu ya, berarti harus maca, ini ilmu satu ya. Ya itu ya, jadi kita ngaji itu jangan kepingin pintar, hal-hal sederhana saja dalam kehidupan pribadi, dalam kehidupan sehari-hari bisa merubah perilaku. Diomongin orang jelek bisa senyum, diomongin nggak karu-karuan kita bisa senyum. Sudah nolong orang yang ditolong nggak ngerti, nggak usah dirasani, didoakan. Ada orang menyakiti kita, didoakan. Ya Allah, semoga rezekinya lancar, semoga badannya sehat. Berat ya bu, sudah nyakitin awak dewe terus kita doain baik. Abot, sing akeh yang banyak itu habis ngelarani dongane mesti kapan dan ini dan unu, mudah-mudahan begini, mudah-mudahan begitu. Enggak, kalau pribadi yang muslim, pribadi muslimah, tiru kanjeng Nabi. Kanjeng Nabi Muhammad SAW itu menjadi pribadi yang mulia bukan karena apa-apanya, bukan karena hartanya beliau yang banyak, tidak, beliau orang yang sangat sederhana. Tapi kanjeng Nabi Muhammad SAW menjadi pribadi yang paling mulia karena akhlaknya, karena bersih hatinya. Ada orang kafir Quraisy setiap hari kerjaannya itu cuma mencela kanjeng Nabi aja terus. Dilempari kotoran, diludahin setiap hari, bayangkan. Suatu ketika yang ngelemparin sama yang ngeludahin itu kok nggak ngeludahin lagi, nggak ngelemparin kotoran lagi. Kanjeng Nabi nanya, kemana orang ini? Orangnya sakit,
Beliau orang pertama yang menjenguk orang, luar biasa. Itu. Jadi sunnah Rasul itu kalau bisa niru yang begitu-begitu. Bukan yang istrinya 3 ya Mas ya. Dicelatu orang. Ada lagi satu kisah mencerminkan bagaimana mulianya sifatnya Kanjeng Nabi. Kanjeng Nabi itu kalau dapat hadiah, Bu, kayak saya ini misalnya dikasih hadiah jeruk, ini mesti sahabat-sahabat dibagi, dikasih satu-satu. Ada satu ketika orang Badui ngasih anggur sama Kanjeng Nabi, dikasih anggur, terus melihat anggur ini sama Kanjeng Nabi dimakan lahap sekali. Sudah dimakan dengan lahap, orang Badui ini ngelihatnya kan senang. Coba bayangkan ketika jenengan ngasih orang yang jenengan senengin, tiba-tiba langsung dipakai, langsung dimakan, senang enggak? Senang, dimakan, senang sekali. Lah pada waktu itu sahabat nggak dikasih sama sekali sama Kanjeng Nabi. Itu orang Badui tadi sewenangnya minta ampun. Berarti Kanjeng Nabi sewenang banget ini, sampai kancane lali, sahabatnya lupa. Terus setelah orang Badui ini pulang, sahabat nanya, "Mbah Kanjeng Nabi, kok tumben? Biasane kalau dapat hadiah tuh kita tuh kecipratan. Kok tumben sekarang nggak dapat?" Ketahuilah wahai sahabatku, anggur yang dikasih tadi itu masem sekali rasanya. Rasanya apa? Masem, kecut. Kalau aku tuh seneng sekali ngelihat wajahnya ketika anggur ini tak makan. Bayangkan kalau anggur ini tak kasih lo sampean, terus sampean mercing. Apa mercing di bahasa Indonesia nih, Bu? Apa tataan? Nah, kecutan gitu loh, mukanya terus berubah gitu. Dah neo gelone, betapa kecewanya orang Badui tadi ini kan. Kasihan kan? Sebegitunya Kanjeng Nabi menjaga hatinya orang untuk membahagiakan orang. Sepeka itu, ngerti ini masem, dimakan sendiri dengan lahap. Kalau kita gimana, Bu? Lain ya. Hanya itu. Maulid Nabi ini menjadikan kita harus belajar meniru perilakunya Kanjeng Nabi sesuai dengan tema kita malam ini apa? Cara mudah hidup bahagia ala Rasulullah. Oke, baru masuk materi. Jam 19.46. Berapa jam saya ngisi? Sebuah yang akeh materi. Saat dulunya masuk materi, ayo kita sholawatan bareng. Mudah-mudahan dengan sholawat ini Allah memberikan kita hidayah. Sama-sama kita diberikan hidayah oleh Allah, bisa meniru perilakunya Kanjeng Nabi Muhammad SAW, bisa menjalani kehidupan ini dengan bahagia, dengan tenang. Apapun kejadian yang menimpa diri kita, kita bisa hadapi dengan tenang. Amin amin ya rabbal alamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. 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 Sallallahu ala Muhammad. Bareng-bareng Bu. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad.
وسلم أنت شمس أنت بدر أنت نور فوق نوري أنت شمس أنت بدر أنت نور فوق نوري أنت إكسير وغالي أنت مصباح الصدور صلى الله على محمد Sallallahu alaihi wasallam. Baik, ibu-ibu sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ada beberapa kiat hidup bahagia ala Rasulullah Sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama, jangan catat ya. Dicatat nggak apa-apa, yang penting diingat biar pulang ngaji itu ada yang dibawa. Menawa ditanya sama suaminya, Bu tadi ngaji dapat apa, biar tahu, oh tadi ngajinya ini. Satu, kiat untuk bisa hidup bahagia dengan caranya Rasulullah. Satu, bersyukur. Bu, syukur ini mudah diomongkan, gampang. Jenengan semua kalau dengerin ceramah tentang syukur ya mungkin sudah banyak, sudah bosan. Tapi praktek syukur ini sangat sulit. Orang tidak bisa syukur kalau nikmat yang dia miliki dibandingkan dengan nikmatnya orang lain. Orang punya sepeda motor, tidak bisa mensyukuri motornya kalau yang dilihat nikmatnya orang lain yang punya mobil. Orang punya suami, tidak bisa mensyukuri suaminya kalau yang dilihat suami orang yang lebih ganteng, yang lebih kaya, yang lebih baik. Betul, Bu? Kok ketawa? Jadi syarat untuk bersyukur itu jangan membanding-bandingkan dengan nikmat orang lain. Tuh. Kalau masih sering ngelihat nikmatnya orang, sudah tidak mungkin bisa bersyukur. Tidak mungkin bisa bersyukur. Makanya itu, orang kalau kepingin syukur, syukuri apa yang ada, nikmati apa yang ada, jangan menikmati yang belum ada. Kepingin, gak ono entek Bu, gak ada habisnya dunia ini. Habis punya ini, kepingin ini. Coba saya tanya, jenengan jawab jujur. Paling tidak, kalau jenengan jujur, besok bisa masuk surga lewat jalur jujur. Ya, bener ya. Satu, apa sih di dunia ini yang tidak membosankan? Duit. Orang mesti yang diomongin mesti duit. Rata-rata orang menjawab pertanyaan ini itu dengan jawaban karena dia belum punya itu. Maksud saya gini, apa yang tidak membosankan dalam hidup ini? Uang. Karena ngapunten, mohon maaf, uang kita terbatas. Sementara keinginan tidak terbatas. Kalau pertanyaan ini disampaikan dengan orang yang uangnya sudah nggak punya nol, wis nggak bisa dihitung duitnya.
terus nggak punya utang, ya asetnya banyak, sahamnya banyak, uangnya triliunan. Itu kalau ditanya apa sih yang tidak membosankan dalam hidup ini, uang membosankan nggak? Pasti jawabannya bosan. Kenapa? Karena uangnya sudah banyak, mau dipakai apa? Bingung. Nah kita ini jawab kayak gitu karena uang kita masih terbatas. Betul nggak betul? Kalau uang kita tidak terbatas, pasti uang itu membosankan. Hidup di dunia ini membosankan. Apa yang tidak membosankan? Ngapunten, mohon maaf. Dulu mungkin kita belum punya mobil, ya. Kepingin bisa beli mobil. Sudah punya mobil, bosan juga. Tandanya apa kalau bosan? Kalau dulu baru punya, setiap hari dilap, baru beli dilap, dirapiin. Sudah bosan, ya wis kotor ya ben. Ya, apa? Suami. Ada yang bosan dengan suami itu? Bahaya. Ya gimana? Masa mau ditukar tambah ya? Itu wajar. Cuma kan awak dia gak berani ngomong, bener ya? Gak mungkin namanya orang itu berani ngomong, aku udah bosan sama kamu. Tapi kalau mau jujur ya, dikit banyak dalam perjalanan berkeluarga mesti ada itu. Dua bojo kok kayak ini terus. Punya suami kok kelakuannya kayak ini terus. Itu pasti ada aja. Makanya hidup di dunia ini pasti membosankan. Tidak ada hidup yang tidak membosankan, itu tidak ada. Punya rumah dulu belum di Magnolia. Ya Magnolia ya namanya ya. Saya takutnya salah Mongolia gitu. Dulu kepingin beli rumah di Magnolia. Oh ya cita-cita angen-angen ngelompokno duit, ngelompokno uang bisa beli di Magnolia. Wis tinggal di Magnolia. Berapa tahun? Ya wis gini-gini ya. Bener gak? Dulu belum di Magnolia. Dah Nio yo. Seandainya ya saya bisa tinggal di perumahan, harganya sekian, dekat sama enak. Wis tinggal. Ya enggak jaminan juga kita bisa happy terus setiap hari. Walaupun rumah kita di Magnolia. Jadi memang begitu itu hidup. Jadi bagaimana biar bisa bahagia? Bu, hidup bahagia itu kalau kita bersyukur. Ingat rumus syukur. Nah ini bahas syukur dulu, nanti ada beberapa ya. Rumus syukur itu kalau kita bersyukur ditambah nikmatnya. Kalau nggak bersyukur dihilangkan nikmat itu. Jenengan bersyukur punya rumah di Magnolia, maka tinggal nikmat untuk tinggal di rumah sini itu lebih banyak ditambah sama Allah. Tapi kalau nggak bersyukur, rumah itu terasa hampa. Kepingin lagi lihat yang delta di touching lebih gede tuh kepingin. Delta apa? Gardenia lebih besar ya Pak Waka ya? Lebih besar lagi. Terus kepingin yang itu. Sudah sana kepingin lagi, kepingin. Tidak ada habisnya. Bener. Syukuri ditambah nikmat itu. Syukuri ditambah. Bagaimana? Jenengan makan jeruk. Kalau jenengan bersyukur, jeruk ini nikmat sekali. Tapi kalau tidak bersyukur, jeruk ini tidak nikmat. Kita makan Bu, maka kenapa doa makan? Ini saya belajar sederhana saja. Ayo kita belajar doanya anak TK. Doa makan itu apa? Allahumma barik lana fima rozaqtana wa qina adzabannar. Ada yang tahu artinya? Saya kasih jeruk. Allahumma ya Allah barik lana, berkahilah kami, rozaqtana, rezeki yang ada di hadapan kami. Allahumma barik lana fima, yang ada di dalam rezeki ini, fima rozaqtana wa qina adzabannar, dan jauhkanlah kami dari api neraka. Kenapa doa makan itu kok Allahumma barik lana, ya Allah berkahilah? Karena sesuatu yang diberkahi itu yang bisa dinikmati. Berapa banyak orang bisa makan enak tapi tidak bisa menikmati. Berapa banyak orang bisa beli makanan enak tapi dia tidak bisa untuk memakannya karena sakit. Makan ini kolesterolnya naik, makan kambing darahnya naik. Terus apa hidup itu? Bisa beli, bisa, saat restorannya dibeli iso, tapi tidak iso menikmatinya.
Makanya hidup itu yang paling bisa menikmati. Punya suami elek-elek, oh yang penting bisa dinikmati. Gitu. Hidup itu banyak kita nih mencari sesuatu tapi kita nggak bisa menikmatinya. Itu banyak, makanya jangan sampai kayak gitu. Nah, resep untuk bisa menikmatinya itu adalah dengan bersyukur. Syarat untuk bersyukur jangan melihat nikmat orang lain. Jelas? Ada pertanyaan sama ini sih? Ya, ini baru bab syukur. Jangan suka ngelihat nikmat orang lain. Rumput tetangga itu lebih hijau. Hidup itu kalau orang Jawa itu ada namanya sawang si nawang. Kan udah nih, kalau jadi itu enak ya kayaknya ya. Jadi Pak Waka mungkin enak ya. Enak banget ya. Belum tahu Pak Waka ini gimana ya, kayak Bendino Mumet ya nggak tahu kan. Nggak ada orang yang nggak punya masalah. Ayo, siapa yang nggak punya masalah, angkat tangannya di sini. Gitu. Karena saya lihat di sini nih wajahnya nih ada paling tidak ada dua. Satu wajah penuh masalah dan dua nih wajah-wajah calon mayat semua gitu. Bener ya? Ya. Ada yang nggak calon mayat? Ya, semuanya calon mayat di sini. Entah kapan saya dulu apa jenengan dulu ya nggak tahu. Yang ingin bersyukur, lihat nikmat kita, syukuri nikmat kita, jangan lihat nikmat orang lain. Rumus syukur, kalau ingin ditambah nikmat itu syukur. Kalau nggak mau ditambah ya jangan disyukuri. Hampa, duit nggak disyukuri nggak terasa apa-apa. Rumah, mobil, apa itu anak sekalipun, ibu-ibu sekalian, mohon maaf kita ini kadang-kadang jarang bersyukur punya anak ya. Betapa banyak tuh orang yang pingin punya anak tapi nggak dikasih sama Allah, belum dikasih sama Allah. Kita tiap hari harus bersyukur. Biar apa? Biar nikmat anak itu ditambah sama Allah. Cara satu nikmat anak itu apa? Baik sama kita, nurut sama kita, mau dididik, dikasih tahu, nggak jawab. Itu salah satu nikmat punya anak, betul nggak? Bisa jadi selama ini mungkin, mohon maaf, kita punya anak kok nggak nurut karena mungkin kita jarang bersyukur kepada Allah. Kita punya anak nuntut aja, anak ini harus begini, tuh lihat tuh anak tetangga, tuh lihat tuh begini, lihat tuh adikmu, lihat tuh ini. Kembali dibandingkan dengan orang lain tuh kan, gara-gara kita bandingkan orang, potensi anak itu tidak tampak. Padahal setiap anak itu memiliki kecerdasan yang berbeda, ndak iso dipadak-padakno, ndak iso disama-samakan. Ayo kita syukur. Jadi kita kembali ke kehidupan sehari-hari saja. Itu sudah tahu cara bersyukur. Syarat syukur tidak melihat nikmat orang lain. Saya ulang-ulang ya Bu ya, ngapunten. Karena sistem otak manusia tuh kalau sering diulang-ulang cepat hafal. Jenengan pernah ngapalin Al-Fatihah enggak? Hah? Pernah ngapalin Al-Fatihah secara khusus enggak? Enggak pernah. Kenapa kok hafal? Karena sering diulang-ulang. Begitu. Jadi kalau kepingin ngapalin Quran gampang, setiap hari ngatamin Quran aja. Nggak ngapa-ngapain. Ya, jadi saya sering ulang-ulang ini biar paham. Satu, syarat syukur jangan membandingkan nikmat kita dengan nikmatnya orang lain. Kalau kita bersyukur, nikmat itu pasti ditambah. Sudah. Ketiga, dua masih basic bab syukur ini 1A, 1B, 1C. Ya ini kan baru bahas syukur. Syaratnya syukur tadi tidak usah membandingkan nikmatnya orang lain. Rumus syukur kalau kepingin nikmat itu ditambah ya harus bersyukur. Kita selama ini tidak bisa menikmati apa yang kita punya karena kita kurang syukur. Nomor 3, 1C ya. Kayak bikin makalah Ustaz. 1C, wujud syukur. Nah, bagaimana cara bersyukur? Kan begitu yang penting sekarang ini. Apakah bersyukur itu cukup dengan alhamdulillah? Oke, itu step pertama. Alhamdulillah, step pertama. Iya, oke, alhamdulillah, terima kasih ya Allah. Kalau alhamdulillahnya jenengan kok kurang masuk ke hati, jenengan ngomong saja terima kasih ya Allah, Engkau berikan aku suami yang baik. Terima kasih ya Allah, Engkau berikan aku rezeki yang baik. Terima kasih ya Allah, Engkau berikan aku keluarga yang baik. Ngomong atur suwun gitu aja. Terima kasih saja.
itu biasanya lebih ngena. Kalau saya pribadi begitu. Saya pribadi lebih, jenengan habis perjalanan jauh terus sudah sampai rumah, terima kasih ya Allah kau telah memberikan keselamatan aku sampai rumah ini. Iku ketokane luwih mancep ning ati daripada ngomong alhamdulillah. Tapi lek ngomong alhamdulillah kok iso mancep luwih bagus. Saya soalnya bukan orang Arab, Bu. Ya orang Jawa, jadi luwih matur suwun Gusti, matur suwun ya Allah, itu luwih mandes gitu ya. Nah, wujud syukur yang pertama adalah mengucapkan alhamdulillah. Yang kedua, ini yang paling penting. Wujud syukur adalah bagaimana nikmat yang Allah berikan kepada kita, kita share kepada orang lain. Kita bagi. Diberikan nikmat sehat, sehat ini dipakai untuk manfaat orang lain. Dikasih nikmat rezeki, rezeki ini kita bagi ke orang lain. Dikasih nikmat ilmu, ilmu ini kita bagi ke orang lain. Dikasih nikmat harta, harta itu kita bagi ke orang lain. Tujuannya apa? Satu, wujud syukur adalah membahagiakan orang lain. Sudahlah, tidak usah mikir orang itu nanti mau kayak apa sama kita, tidak usah. Kadang-kadang kita mau pingin berbahagia tuh milih-milih. Mau baik sama orang tuh milih-milih. Ini orang jahat sama aku, tidak mau. Orang ini tak lihat nggak pernah nyapa. Bahagiakan orang lain, tidak perlu memandang orang itu mau baik sama kita atau tidak. Wes bahagia no kabeh. Betul ya Pak. Gitu ya. Istri sendiri ya. Leres. Itu dulu yang pertama. Jadi mau istri baik enggak baik ya tetap aja. Bahagiakan itu orang lain. Bahagiakan, gimana cara membahagiakan? Pertama Bu, membahagiakan orang itu mesti kita yang kita pikir, Ustaz, alamnya kayak gini, tata, cari duit agak susah, mau bagi-bagi. Ya, tidak harus dengan uang. Dengan uang bagus, tapi tidak harus. Rasulullah SAW itu bukan mulutnya yang tersenyum, Bu. Wajahnya itu tersenyum. Jadi orang tuh ngelihat mukanya Rasulullah tuh sudah senang, karena face-nya itu sudah tabasam. Tabasam itu artinya muka yang tersenyum. Jadi ngelihat wajahnya toh itu udah senang, orang itu senyum. Walaupun kita lagi tanggal tua sekarang, senyum aja, santai. Jadi ini coba dengan perhatian. Saya mau buat yang senyum ini. Yang senyum saja. Lihat pramugari itu kalau dulu latihannya itu kan apa? Gigit ya pramugari. Senyum aja. Ketemu orang, kasih wajah yang bagus. Kasih wajah yang bagus. Meskipun kita lagi sumpek, tetap keluarkan wajah yang bagus. Karena wajah itu cerminan hati, nggak bisa dibohongi. Tapi kalau kita sudah terbiasa senyum, wajahnya enak, itu orang tuh udah senang. Itu sudah senang. Ada orang minta tolong, kita kasih di jalan itu terutama, karena di Surabaya lampu merah. Mungkin di mobil nggak ada uang kecil, kita senyumin aja. Terus kadang tuh mohon maaf ya, yang sering saya perhatikan, kita tuh kalau sudah makan tuh, karena karakter orang tuh dilihat ketika dia makan di tempat makan, bagaimana sikap dia kepada pelayan. Kadang orang tuh mentang-mentang dia sudah bisa beli makanan, apalagi makanan mahal, pelayan saya naik sendiri. Dirubah. Itu cara ngelatih diri biar bisa rendah hati, bisa menghargai orang, membahagiakan orang. Jangan pikir itu orang ngelayanin kita terus kita seenaknya aja pakai wajah masem. Jangan, sudah, terima kasih Mas. Nggak akan rendah diri kita pokoknya gitu. Walaupun kita posisinya mungkin di kantor jabatannya tinggi, saldo kita banyak, tapi kalau di hadapan orang ada pelayan datang, makasih Mbak, terima kasih. Belajar senyum. Nah ini, jadi wujud syukur adalah membahagiakan orang. Ada ilmu yang kita bahagiakan, ada harta kita share,
Terus kita kayak gitu, insya Allah. Jangan khawatir berkurang. Tidak ada. Bu, udah ngantuk? Halo, udah ngantuk belum? Kalau belum, kalau sudah cuma bahas syukur aja kita sekarang ya. Gak usah yang lain karena ada beberapa, ada 4 tadi itu. Kelamaan kayaknya nanti. Tadi mau ngomong apa lupa ya. Syukur ya Bu ya. Rumusnya begini, kalau kita ingin bahagiakan orang. Ini penting nih. Ini yang membuat saya juga secara pribadi. Kita kan sharing di sini ya Bu ya, bukan ngajar. Bagaimana sih cara kita ini bisa berbuat baik kepada orang sekalipun orang itu gak baik sama kita? Ini yang susah. Karena kalau kita berbuat baik milih-milih, itu namanya kita masih belum berbuat baik nih. Ada rasa suka dan tidak suka sama orang. Yang kita sukain, kita baikin. Yang gak kita sukain, kita jahatin. Apa bedanya kita sama mereka? Nah, harus ada ilmunya. Ingat Bu, di Al-Quran itu sering sekali kita dengarkan فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ. Siapa yang berbuat baik itu akan kembali kepada dirinya persis 100%, tidak mungkin meleset. Siapa yang berbuat jahat itu akan kembali kepada dirinya sendiri 100%, tidak akan meleset. Ibu-ibu sekalian, kita dirugikan orang, kita tidak rugi. Disakitin orang, kita tidak rugi. Yang rugi orangnya sendiri. Karena semua itu kembali kepada orang masing-masing. Kita berbuat baik sama orang, orang yang kita baikin itu bukannya untung, tidak, yang untung kita. Saya ulang ya, ini untuk belajar mindset ini memang harus pelan-pelan. Kita berbuat baik sama orang, misalkan nih contoh nih, Ustadz Aan ngasih saya uang 1 juta. Itu bukan saya, kelihatannya saya yang untung dapat duit 1 juta, tapi tidak, yang untung itu Ustadz Aan. Karena Ustadz Aan membahagiakan orang lain. Rasa bahagianya orang ini besok Ustadz Aan akan dapatkan juga, begitu. Ya, jadi, nah kebalikannya, ketika saya merugikan Ustadz Aan misalkan, saya janji sama Ustadz Aan, Ustadz saya pinjam uangnya dong 10 juta, terus habis itu saya lari, nggak saya balikin uangnya. Secara materi, Ustadz Aan rugi nggak? Rugi, tapi secara hakikat yang rugi saya sendiri kok. Ingat, rezekinya Ustadz Aan tidak mungkin tertukar. 10 juta saya ambil, itu memang bukan rezekinya Ustadz Aan. Kalau itu memang rezekinya Ustadz Aan, pasti akan kembali lagi juga 10 juta. Sudah. Kita kan kadang-kadang stresnya kan di situ. Wah ini gimana nih orang mau bikin saya. Memang nggak gampang. Tapi pelan-pelan belajar latihan biar bisa jadi hati yang tenang. Kita berbuat baik sama orang, itu kembali kepada diri kita sendiri. Orang lain jahat sama kita juga kembali kepada dirinya sendiri. Tidak perlu kita sibuk membalas dendam. Ya, terus juga Bu, biar kita ini bisa untuk selalu bersyukur kepada Allah, berbuat syukur, mewujudkan rasa syukur ini. Ingat, semua yang kita miliki ini adalah ibu-ibu sekalian, ada yang hobi ngasih ke masjid atau hobi ke anak yatim? Ada ya, insya Allah ya. Ada. Ingat Bu, untuk bisa menjaga hati, ketika kita ngasih masjid, ketika kita ngasih anak yatim, ketika kita nolong seseorang, niatkan ini uang bukan uang saya. Ini uangnya Allah yang dititipkan kepada saya untuk saya kasih ke orang itu. Apa bangganya kita? Saya analogikan begini. Pak Waka titip uang sama Ustadz Aan. Ustadz Aan dia uang untuk Mas itu Pak RT. Pak RT ini cinta Pak. Pak Waka titip uang sama Ustadz Aan. Ustadz Aan tolong kasih Pak RT uang nih, ya 5 juta. Terus sama Ustadz Aan dikasih ke Pak RT. Terus Ustadz Aan bangga, sombong tuh, saya nih bisa ngasih uang ke Pak RT. Masuk akal nggak? Nggak langsung. Oh dia cuma perantara ya.
Ustadz Aan cuma perantara toh. Begitupun kita di dunia ini begitu. Ketika kita bisa ngasih orang, ngasih anak yatim, fakir miskin, kita gak bisa bangga. Itu harta-harta Allah. Dama Allah disuruh ngasihkan ke hamba Allah. Terus apa bangganya kita ini? Itu ceritanya sama kayak Pak Waka tadi, Ustadz Aan sama Pak RT. Jadi dari sekarang ayo biar bisa bersih hati kita, biar ketika kita berbuat baik, bahagia ini tidak muncul namanya penyakit hati. Karena penyakitnya orang berbuat baik itu satu, apa? Ria, sombong, merasa diri kita sudah baik. Kalau bukan saya tuh yang nolong, hati-hati, rusak amal tuh. Ria itu ujub, itu membakar amal. Maka konsepnya kepingin ikhlas itu tadi. Setiap jenengan keluar, misalkan nih contoh, ada saudara sakit atau ada kerabat sakit, jenengan ke rumah sakit, jenengan titip amplop. Di dalam hati niatkan, ya Allah ini rezekimu, aku sampaikan ke hambamu ya Allah, bukan uang saya ya Allah. Itu nanti jenengan bisa pemena gitu hatinya itu. Lah suatu saat orang ini kok sehat terus sama kita nyakitin, terus gak ada urusan. Enggak ada urusan. Tugas kita selesai kok. Enggak lagi ungkit-ungkit. Wah dulu kamu waktu sakit aku nyumbang loh, sekarang kamu sudah sehat, kelakuanmu kayak gini ya. Buyar. Ya. Ini contoh-contoh sederhana. Maka konsep iman itu harus ada, bahwa ini harta-harta Allah, lewat saya disampaikan ke hambanya Allah. Begitu. Baik ibu-ibu sekalian, karena waktu sudah mulai jam 8.15, saya takut nanti overdosis. Ibarat orang tuh dikasih obat dosisnya terlalu tinggi, itu bukannya sembuh malah tambah mendem ya. Jadi saya kira ini cukup sekian dari saya. Cukup ya Mbak Uwan ya. Mbak, ini direkam, nanti jenengan lihat rekamannya. Oh, enggak rugi, tenang aja. Baik. Kita simpulkan ya Bu ya. Saya sengaja nggak berani ngasih banyak-banyak Bu, takut. Karena beberapa pengalaman, saya dulu tuh kalau ngaji nyiap no materi itu buahnya habis tak takoni mau aku nyampe nopo buat lali kabeh tuh kakean sampe kepeken aku gitu. Oh iya, dari situ saya belajar ternyata ngasih ngaji itu tidak perlu muluk-muluk, tidak perlu dalil qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa itu mau tidak paham ya, tidak repot. Sebenarnya kita ngaji pulang dari sini ada yang kita bawa, ada mindset kita yang berubah menjadi lebih baik ya. Pulang sama suaminya tambah sayang. Ini jenengan Bu yang hadir ini menjadi agen-agen kebaikan. Bayangkan ya, yang hadir ini ada berapa? 1, 2, 3, 30 lah ya. Gak ada 30. Kok baik, ngaji kok tambah baik. Nanti di perumahan ini orang delokan loh Dik, iku mau tambah ngaji tambah api kelakuan memang ngaji bener gak? Memang ngaji agen kebaikan, gak usah kita ngajak bila perlu malah bojo-bojone sing belum dateng ini malah ngomong ngaji tunggu delokan toh tambah romantis sampai bojone goro-goro ngaji saulan pisang. Nanti ikut ngaji semua. Itu maka harapan saya, kita ngaji ini tidak usah terlalu muluk-muluk, apalagi panjenengan semua mungkin ibu-ibu yang sibuk, ada beberapa yang mungkin ibu-ibu sosialita ya. Itu nanti pulang dari sini harapannya cuma satu, sudahlah hati jenengan lebih tenang ya. Hati jenengan lebih bahagia. Bahagia itu bukan dari luar. Nah ini tadi saya salah ya. Harusnya saya menjelaskan dulu definisi bahagia. Iya. Nanti diundang lagi ya Ustaz. Hah? Diundang lagi. Iya. Oh enggak. Tak jelas. Iya. Aduh. Sambung tadi. Oke, insyaallah mudah-mudahan nanti Allah izinkan ya. Ya.
Berarti definisi bahagia singkatnya saja, bahagia itu bukan apa yang kita punya, tidak. Bahagia itu kita yang menciptakan. Ya, bahagia itu dari dalam, bukan dari luar. Oh, orang kalau punya mobil mewah berarti bahagia, belum tentu. Karena bahagia itu dari dalam diri. Bahagia itu dari diri sendiri. Bagaimana? Itu tadi salah satunya. Bisa bersyukur, tidak membanding-bandingkan nikmatnya orang lain, dan bagaimana kita bisa bersyukur ditambah nikmat itu kita semakin bisa merasakan nikmat yang Allah berikan. Nikmat anak, nikmat suami, nikmat rumah. Saya ulang-ulangi ini ya Bu ya, saya ulang-ulang karena kita sering lupa kita. Kalau bersyukur tuh sering lupa. Karena bayangkan ya, setiap hari kita buka HP itu sudah perhiasan dunia itu luar biasa. Oh, baju TikTok Shop itu Ustaz Aang yang lagi jualan TikTok Shop. Baju ini nggak masalah. Giliran lihat ini kepingin beli Bu. Ini juga nih rumus nih. Ingat, kalau kita sering ngelihat baju yang belum kita beli, itu baju yang di lemari nggak bisa kita nikmatin, bener nggak? Kepingin rek tuku kelambi iki apik, keluaran baru Zara ya. Mereknya apa lagi, mereknya aneh-aneh Bu. Baju sudah banyak di lemari, gak itu dinikmatin. Yang baru ya. Check out gitu kan. Udah gak bisa kita nikmatin. Makanya sepulang dari sini sudah, ayo kita syukuri yang ada dulu. Tahan, belajar bersyukur. Nanti kalau kita sudah bisa bersyukur, ditambah tuh nikmat, ditambah nikmat. Sudah bisa merasakan nikmat, berbagi nikmat ini ke orang lain. Bagikan nikmat ini ke orang lain tanpa memandang orang itu mau baik sama kita ataupun tidak. Yakin Bu, demi Allah saya berani sumpah, kalau ibu sudah bisa mengamalkan ini, ibu akan menjadi orang yang paling bahagia di dunia. Pakai modal syukur bayar. Jadi modal syukur, jadi orang yang paling bahagia di dunia. Ini yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Ini yang diajarkan oleh Rasulullah. Kalau kita niru semuanya mungkin berat. Makanya malam ini kita batasi dulu pembahasan kita di syukur gitu. Baik ibu-ibu sekalian, karena waktu sudah jam 8:30, kalau ada pertanyaan monggo. Karena jadwalnya Ustazah Uut sampai 8:30 ya. Enggak, dulu enggak apa-apa. Mbak Mega. Oh, begini. Kalau ada yang mau bertanya monggo. Kita sharing aja, nggak apa-apa. Saya tuh lebih ojo manggil saya Ustadz kan nggak apa-apa lah. Ya. Apa yang dibicarakan tadi? Nah itu tadi yang saya omongkan. Oke, kita ulangi ya. Nah, nanti sampai dengerin Mbak siapa namanya, Bu siapa? Megawati. Mega Mendung. Mbak Mega, Bu Mega, tadi yang kita bahas ini adalah salah satu kiat bahagia ala Rasulullah. Hidup bahagia, cara mudah hidup bahagia. Itu salah satunya, ini pembukaan tok ini. Itu dengan cara bersyukur. Bersyukur itu gampang dengernya, terus umum mikirnya syukur umum, bener nggak? Bu Dindi, apa tak dalile syukur itu tak? Lain zakartum la azidannakum wa in kafartum inna adzabil sadid wis apal ya. Tapi bagaimana aplikasinya dalam kehidupan ini yang sulit. Maka ini yang kita perdalam. Syukur itu biar bisa dilakukan dengan cara yang mudah. Satu, jangan suka lihat nikmatnya orang lain. Ya, ya gampang. Tutup mata ya pakai kacamata kuda. Ya, jangan suka lihat nikmatnya orang lain, nikmati yang ada. Ya, nomor 2 Bu, kalau kepingin kita bisa menikmati yang ada, tambahkan rasa syukur itu. Kalau kita sudah bersyukur punya suami, kita syukurin, ya Allah, gimana pun keadaan suami saya ya Allah, rupanya kayak gitu, kelakuannya kayak gitu, saya tetap bersyukur ya Allah, saya masih punya suami. Lo percaya sama saya, kalau jenengan terus-terusan seperti itu, mungkin mohon maaf, ada kelakuan suami jenengan yang mungkin kurang baik, ada sifat suami yang mungkin kurang baik, itu dirubah sama Allah. Karena apa? Karena nikmat suami itu akan ditambah lagi. Yang asalnya cuek jadi kasih sayang, yang asalnya nggak perhatian jadi tambah care.
gitu. Nah, wujud syukurnya bagaimana? Ini sama suami, semakin baik sama suami. Suami kayak apa? Tadi kita di awal bilang apa, Bu? Capek-capek masak, nggak dimakan sama suami, alhamdulillah. Bisa, Bu Mega? Nggak bisa. Pulang dari sini belajar, Bu Mega ya. Belajar. Ya memang itu paling memberatkan. Itu memang berat, ya. Tapi dari situ, Bu, bayangkan, Ibu masak nih perbuatan baik enggak? Baik kan? Ibu masak sudah capek-capek belanja ke pasar, ngiris bawang, goreng, masak nasi, sudah dicepatkan ya, disiapkan di meja. Suami datang, Pak, makan, sudah di luar. Itu muka yang asalnya tersenyum jadi tersungut gitu ya. Ini jadi kita udah belajar di situ, alhamdulillah. Ibu juga capek-capek nih masak perbuatan baik, meluangkan waktu untuk masak, ini semua amal soleh. Masa amal soleh yang udah kita tandur, yang sudah kita bikin rusak gara-gara kita marah, rugi gak? Rugi, makanya nggak usah marah. Alhamdulillah ya Pak, sering-sering makan di luar Pak, lebih bagus. Gak bisa masak, gak usah masak. Bener ya? Iya, sering-sering makan di luar Pak, gak usah masak sekalian. Jadi senyum kan, happy rumah itu. Nggak gara-gara makanan nggak dimakan akhirnya 3 hari nggak ngomong-ngomongan, kan repot. Ya, itu. Jadi ini Bu Mega sekilas info tentang yang kita bahas. Mudah-mudahan bisa menjadi keterangan yang barokah, manfaat. Amin amin ya robbal alamin. Khususnya buat saya sendiri, buat saya juga bisa dikasih hidayah, kita sama-sama bisa bersyukur dalam keadaan apapun. Rezeki lapang bersyukur, rezeki sulit kita bersyukur, awak sehat, badan sehat kita bersyukur, badan sakit pun kita juga bersyukur. Semuanya harus bersyukur kepada Allah. Ini menjadi orang yang tenang, menjadi orang yang bahagia. Ada pertanyaan lagi? Cukup? Minum boleh ya? Boleh. Capek lu ngomong. Habis ini acaranya nopo? Tanya jawab sudah. Sudah tanya jawab terus Doa. Sisa Makan ya saya. Sampun ada pertanyaan Bu? Cukup? Kita berdoa nggih. Kita berdoa mudah-mudahan malam hari ini apa yang kita dengar, apa yang kita sampaikan diiringi dengan hidayahnya Allah, diiringi dengan taufiknya Allah. Gak cuma paham tapi bisa diamalkan, tidak cuma tahu tapi bisa dipraktekkan. Amin amin ya rabbal alamin. Ala hadiniyah wa ala kulli niyatin sholeh liridha ilahi. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Malam ini semoga kita semua yang memiliki dosa karena kurang syukur kepada Allah, banyak nikmat yang Allah berikan kepada kita tapi jarang kita syukuri, semoga Allah maafkan, semoga Allah ampuni, semoga Allah bisa menambah syukur, tidak mengambil nikmat yang sudah diberikan kepada kita karena kita jarang bersyukur. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Istighfar bareng-bareng. Astaghfirullah rabbal baraya. Astaghfirullah minal khataya. Astaghfirullah
astaghfirullah minal khataya astaghfirullah rabbal baraya astaghfirullah minal khataya rabbi zidni ilman nafi'an wa wafiqni amalan salihan wa wafiqni rizqan wasi'an wa tub alayya taubatan nasuha wa tub alayya taubatan nasuha astaghfirullah rabbal baraya astaghfirullah minal khataya astaghfirullah rabbal baraya astaghfirullah minal khataya. Mari kita angkat kedua tangan kita. Kita memohon kepada Allah yang maha mendengar, yang maha melihat segala hajat kita pada malam hari ini. Semoga Allah memberikan kita hati yang pandai bersyukur. Kita diberikan hati yang senantiasa bersyukur kepada Allah, diberikan kemampuan untuk mampu menikmati segala nikmat yang Allah berikan kepada kita. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad sahabati rasulillahi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin hamdan syakirin hamdan na'imin hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wa 'azimi sultanik. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiyatan fil jasad wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa taubatan qabla al maut wa rahmatan 'inda al maut wa maghfiratan ba'da al maut. Allahumma hawwin 'alaina fi sakaratil maut wa najata minan nari wa 'afwa 'inda al hisab. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidina warhamhuma kama rabbayani shaghira. Ya Allah, ya Rabbana, ya Ilahana, pada malam hari ini ya Allah, kami semua duduk bersimpuh di hadapan-Mu ya Allah. Kami yakin ya Allah Engkau menyaksikan kami. Kami yakin ya Allah Engkau mendengar setiap doa-doa kami. Ya Allah ya Rabb, kami hadir di majelis ini ya Allah mengakui segala dosa ya Allah. Kami hadir ya Allah mengetuk pintu ampunan-Mu ya Allah. Tolong ya Allah, ampunilah dosa-dosa kami yang hina ini ya Allah. Dosa kami karena kami jarang bersyukur atas nikmat yang Engkau berikan ya Allah. Dosa kami karena kami sering membanding-bandingkan nikmat orang lain ya Allah. Ya Allah ya Rabb, Engkau yang maha tahu isi hati ini ya Allah. Tolong ya Allah, berikan kami hati yang senantiasa bahagia ya Allah. Berikan kami hati yang tenang ya Allah, menerima segala takdir yang Engkau berikan ya Allah. Berikanlah kami kekuatan ya Allah. Tolong ya Allah, berikan kami kekuatan ya Allah untuk menghadapi kenyataan yang kami hadapi ya Allah. Ya Allah, tanpa bantuan-Mu ya Allah, tanpa pertolongan-Mu ya Allah, kami tidak mampu ya Allah. Ya Allah, ya Rabbana, ya Ilahana, tolong ya Allah pada malam hari ini ya Allah, Engkau ampuni semua dosa-dosa kedua orang tua kami ya Allah. Engkau ampuni semua dosa-dosa ayah kami ya Allah. Engkau ampuni semua dosa ibu kami ya Allah, yang telah membesarkan kami ya Allah dengan darah ya Allah, yang telah membesarkan kami ya Allah dengan keringat ya Allah. Tolong ya Allah, ampunilah mereka ya Allah, bahagiakan mereka ya Allah, muliakan
sisa umurnya ya Allah. Ya Allah ya Rabb, malam hari ini kami mohon kepadamu ya Allah, tolong ya Allah berkahi keluarga kami, lindungi kami, berkahi rezeki kami, jagalah suami kami ya Allah, jaga suami kami ya Allah untuk selalu mencari rezeki yang halal ya Allah, jaga suami kami ya Allah agar bisa menjadi imam yang baik ya Allah, jaga suami kami ya Allah agar selalu beribadah kepadamu, memimpin keluarga kami ya Allah untuk menuju mendekat kepadamu ya Allah. Ya Allah ya Rabb, terima kasih ya Allah atas segala karunia nikmat yang kau berikan. Anak-anak kami sehat ya Allah, terima kasih ya Allah. Keluarga kami sehat, terima kasih ya Allah. Rezeki kami ya Allah, terima kasih ya Allah. Hanya Engkau lah ya Allah sebaik-baik pemberi, hanya Engkau lah ya Allah sebaik-baik pelindung. Rabbana dzalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih perhatiannya Bapak, Ibu-ibu sekalian. Saya pribadi Muhammad Anis mohon maaf yang sebesar-besarnya apabila dari awal sampai akhir ada salah ucapan yang menyinggung hati panjenengan semua. Saya mohon maaf lahir batin, dan semoga apa yang saya sampaikan bisa menjadi keterangan yang barokah manfaat untuk kita semua. Amin amin ya rabbal alamin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Ila liqa fi amanillah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.